Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Seperti biasa akan saya bacakan dulu peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi di tahun ini, baik dari dunia Islam maupun luar dunia Islam. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting juga dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah. Kemudian yang kedua, Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif. Yang keempat, kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama, pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekret Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Yang keempat, berakhirnya pemerintahan Raja Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava atau India, digantikan dengan Raja Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang yang terjadi kepada Ikrimah bin Abi Jahal sebagai salah satu orang yang masuk ke dalam daftar hitam kaum muslimin pada kejadian Fathu Makkah. Kita akan masuk ke orang yang keenam yang masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Apa sebabnya dan apa akhir yang terjadi pada dia. Orang yang keenam adalah Hubar ibnul Aswad. Hubar ibnul Aswad ini adalah seorang yang terkenal dalam memusuhi Islam dan banyak menyakiti hati kaum muslimin. Ia pernah berbuat tidak senonoh kepada seorang putri Nabi SAW yang bernama Zainab, istri Abul As. Tatkala putri ini berangkat dari Mekah hendak menuju Madinah. Jadi Hubar ibnul Aswad ini mengganggu Zainab pada saat beliau radhiyallahu anha itu sedang melakukan hijrah ke Madinah. Dan kejadian ini bukan peristiwa yang biasa saja ya, bukan sekedar diganggu-ganggu biasa gitu, tetapi memang ini ada 2 kisah. Yang pertama, diganggu sedemikian rupa, tetapi tidak disebutkan mengganggunya itu seperti apa gitu. Jadi hanya dikatakan bahwa Hubar ini mengganggu unta yang dinaiki oleh Zainab. Sekaligus juga dia melakukan perlakuan yang tidak pantas lah kepada putri Rasulullah dengan menyentuhnya gitu. Sehingga ini kan merusak kehormatan ya bagi seorang perempuan, kan disentuh itu oleh lawan jenis yang bukan mahram, itu sebuah penghinaan. Dan kejadian ini juga menyebabkan Zainab radhiyallahu anha itu terjatuh dari kudanya sehingga ia mengalami keguguran. Karena pada saat itu Zainab radhiyallahu anha sedang mengandung. Kemudian ada yang kedua, itu dikatakan bahwa unta yang dikendarai oleh Zainab radhiyallahu anha ini dipanah sehingga ia limbung ya, sehingga ia terjatuh dan sekaligus Zainabnya juga terpelanting. Dan sama dengan kisah yang pertama gitu ya, itu kisah kejadiannya, tetapi menyebabkan Zainab radhiyallahu anha mengalami keguguran, dan bukan hanya keguguran tetapi pendarahan yang cukup banyak, pendarahan yang hebat. Bahkan dikisahkan itu menjadi awal dari turunnya kondisi fisik dari Zainab radhiyallahu anha. Dari situ ia jadi sering sakit gitu. Kemudian sakit-sakitnya itu menyebabkan beberapa tahun kemudian dia menemui kematian. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hubar ibnul Aswad ini bukan satu hal yang ringan. Ini kesalahannya berlapis gitu ya. Mengganggu, kemudian melakukan hal yang tidak senonoh, kemudian menyebabkan Zainab radhiyallahu anha itu kesakitan terus-menerus, menyebabkan ia keguguran. Bahkan akibat panjangnya menyebabkan ia menemui kematian.
Sehingga wajar jika Hubar ibnul Aswad ini masuk ke dalam daftar hitam orang-orang yang wajib untuk dieksekusi pada peristiwa Fathu Mekah. Kabar tentang kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah ini rupanya begitu sampai di telinga Hubar, ini membuat Hubar langsung melarikan diri keluar dari kota Mekah dan lari ke negeri lain. Sehingga ketika pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah, kemudian mencari-cari di mana Hubar ini, karena Hubar ini masuk ke dalam orang-orang yang wajib untuk dieksekusi oleh kaum muslimin, ditemukan dimanapun harus dieksekusi, maka dicarilah orang ini. Tetapi rupanya tidak ditemukan setelah dicari kemanapun. Hubar ini entah menghilang kemana. Namun setelah beberapa hari Rasulullah SAW di Madinah, artinya peristiwa Fathu Mekah ini sudah selesai, kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Hubar ini rupanya menemui Rasulullah SAW secara khusus di Madinah. Ia datang sendirian, lalu segera menghadap Nabi SAW. Setelah berada di hadapan Nabi SAW, ia berkata sambil mengangkat putranya, "Kedatanganku ini dengan mengaku sebagai seorang Islam yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya." Selanjutnya ia berkata pula, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melarikan diri dari engkau ke negeri lain. Kemudian aku teringat akan keramahan, kemudahan, dan keampunan engkau kepada orang yang masih dalam kebodohan tentang hal engkau. Adapun aku ini adalah orang yang mempersekutukan Tuhan, wahai Nabi Allah. Sekarang Allah telah memberi petunjuk padaku dan menyelamatkan diriku dari kebiasaan dan kecelakaan dengan sebab engkau. Karena itu, sudi apalah kiranya engkau mengampuni semua kesalahanku lantaran kebodohanku. Aku sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan perbuatanku dan dosa-dosaku." Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Hubar ini sangat-sangat besar, terutama itu menimpa pada diri putri Rasulullah SAW itu sendiri. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi SAW mengabulkan permintaan Hubar. Semua kesalahannya diampuni dan akhirnya menjadi seorang pengikut Islam dengan arti yang sebenarnya. Berarti ya, meskipun semarah-marahnya ya seseorang gitu, meskipun bukan Rasulullah misalnya, semarah-marahnya seseorang ketika atau sebesar-besarnya dosa seseorang sebelum dia masuk Islam itu memang akan terhapus ketika dia masuk Islam. Dan kejadian ini menjadi bukti bahwa hal besar pun ketika dilakukan di luar Islam, maksudnya sebelum dia masuk Islam, maka itu termaafkan dengan syahadat yang dia ucapkan. Jadi kayak buku catatan amalnya itu udah yang sebelumnya itu terbakar gitu, dan digantikan dengan buku amalan yang baru sebagai seorang muslim. Dan apa yang dilakukan oleh Hubar bin al-Aswad ini sebetulnya sesuatu yang gentle ya. Dia masuk Islamnya itu kan sebelum sebetulnya bertemu dengan Rasulullah SAW, jadi menerima kebenaran lah. Dia menerima kebenaran sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengikrarkan hidayah itu, mengikrarkan kebenaran, keyakinannya itu di hadapan Rasulullah SAW. Sebetulnya Hubar ini tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW, tetapi dari sifat-sifat Rasulullah SAW, ia berprasangka kuat bahwa Rasulullah akan memaafkan dia. Maka dengan ucapan yang lemah lembut dia meminta permohonan dan memuji-muji Rasulullah bahwa Rasulullah engkau itu adalah orang yang pemaaf, gitu-gitulah, muji-muji dulu. Dan ujungnya dia minta maaf, saya memang sudah melakukan kesalahan, tetapi saya lakukan itu dulu sebelum saya mengenal Islam. Sekarang saya sudah dapat hidayah, saya sudah bertaubat. Itu maka sudilah kiranya engkau memaafkan diri saya. Dan Rasulullah SAW
Ini luasnya hati beliau ya. Rasulullah itu hatinya benar-benar halus, benar-benar lembut, benar-benar mudah ya, lembut banget gitu, mudah memaafkan. Selama dia masuk Islam, itu kesalahan-kesalahan dia terhapuskan. Dan apa yang dia lakukan dulu terhadap putrinya hingga putrinya itu keguguran, itu tidak diperpanjang oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena mau bagaimana lagi, Khubar itu dulunya itu melakukan atas dasar kekufuran, atas dasar kebodohan, atas dasar keyakinan dia dan permusuhan dia terhadap Rasulullah SAW. Sekarang dia sudah tidak memusuhi Rasulullah. Sekarang dia sudah menerima kebenaran. Sekarang dia sudah Islam, sudah selamat. Maka selamatlah nyawanya dan menjadi orang ketiga yang nyawanya selamat dari eksekusi mati. Orang pertama adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Karena masuk Islam juga sama, memohon ampun, ditemani oleh Utsman ya, saudara sesusunya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ini juga diampuni karena masuk Islam, ditemani oleh istrinya. Dan yang ketiga adalah Khubar bin Al-Aswad. Ini juga berhasil menyelamatkan nyawanya dari eksekusi mati karena menerima hidayah, karena masuk Islam. Dan masuk Islamnya ini lebih terlambat daripada orang-orang lain yang masuk daftar hitam ya, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah kembali dari Fathu Mekah, kembali ke Madinah. Tapi tetap saja akhirnya happy ending untuk Khubar bin Al-Aswad. Orang yang ketujuh yang masuk daftar hitam adalah Sarah. Sarah adalah seorang budak perempuan dari Bani Abdul Muthalib. Ia juga seorang perempuan penyanyi, dan dengan nyanyiannya ia mengejek-ejek dan mengolok-olok Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ia pun seorang yang disuruh oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat rahasia yang dikirimkan kepada beberapa orang pembesar Quraisy, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada pembahasan sebelum ini. Nabi SAW telah memerintahkan agar ia dibunuh. Akan tetapi ketika Nabi SAW telah membuka kota Mekah, ia dimohonkan keamanan oleh Hatib kepada Nabi SAW dan beliau pun menerima keamanan untuk dirinya. Akhirnya ia kembali mengikut Islam. Mungkin masih ingat ya teman pecinta sejarah tentang kisah Sarah ini dengan Hatib bin Abi Balta'ah, di mana Hatib bin Abi Balta'ah ini menyuruh Sarah untuk mengirimkan surat pembocoran rahasia Rasulullah SAW kepada pembesar-pembesar di kota Mekah tentang akan datangnya pasukan nih untuk memfutuhkan kota Mekah. Pasukan Muhammad itu pasukan yang besar dan kalian tidak akan mungkin mengalahkannya. Tetapi surat ini tentu saja tidak akan bocor dari langit ya, sehingga Rasulullah SAW disampaikan informasi ini kepada beliau, kepada Rasulullah oleh Jibril, sehingga ya terbongkarlah usaha yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan rupanya Sarah ini sempat ya, karena di sini ada bahasa ia kembali mengikut Islam, dia sempat masuk Islam, kemudian murtad, dan pada akhirnya kembali menerima Islam, dan dia memang dimintai keamanan gitu oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Saya tidak tahu dan tidak diceritakan di sini apa hubungan yang terjadi atau hubungan yang ada di antara Hatib dengan Sarah ya, tidak diceritakan. Yang pasti pernah ada satu peristiwa yang mengikat dua orang ini, yaitu di peristiwanya pembocoran rahasia Rasulullah SAW dengan dikirimkannya surat. Yang kedua adalah peristiwa di mana Sarah ini dimintakan ampunan, dimintakan perlindungan dari hukuman eksekusi oleh Hatib gitu ya. Hanya sebatas itu kisahnya. Kemudian yang ke-8 kita akan masuk ke kisah yang cukup panjang juga, dan ini tentang seorang pimpinan Quraisy kembali. Kali ini setelah Ikrimah bin Abi Jahal, kali ini yang akan kita bahas orang ke-8,
Yang masuk ke dalam daftar hitam yang harus dieksekusi mati oleh kaum muslimin adalah Safwan bin Umayyah. Teman pecinta sejarah mungkin masih ingat ya tentang nama Umayyah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah tuan dari Bilal bin Rabah, di mana Umayyah bin Khalaf ini juga orang yang menyiksa Bilal, salah satu ya, karena dia tuannya Bilal. Jadi yang menyiksa Bilal itu banyak kan, bukan hanya Umayyah, tetapi Umayyah ini adalah pemilik dan yang siksaannya paling berat dan paling sering berarti kepada Bilal bin Rabah. Umayyah ini permusuhannya sangat kuat kepada Rasulullah SAW, meskipun ia ada takut ya, beda dengan Abu Jahal yang seolah tidak kenal takut gitu terhadap Rasulullah SAW. Tetapi Umayyah bin Khalaf ini termasuk orang yang penakut sebetulnya. Tetapi dia menjadi korban, tetapi dia tewas di Padang Badar. Dan dia ditewaskan oleh siapa? Tentu saja oleh Bilal bin Rabah. Dan Safwan ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf ini. Safwan bin Umayyah ini juga termasuk orang yang pada saat Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, ia termasuk orang yang memobilisasi massa untuk menyerang pasukan Rasulullah SAW bersama dua teman yang lain, yaitu Suhail bin Amr dan Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka menghadang pasukan Khalid bin Walid. Namun akhirnya Khalid bin Walid itu memang tidak pernah kalah. Akhirnya justru Safwan bin Umayyah and the gang dan gengnya itu yang mengalami kekalahan, sehingga karena ia mengalami kekalahan, kemudian dia juga sadar bahwa kayaknya saya tidak akan dimaafkan karena dosa saya pada Muhammad itu terlalu besar katanya, sehingga dia memilih untuk melarikan diri keluar kota Mekah. Kota yang dituju oleh dia adalah Jeddah. Nah, dari Jeddah dia berencana untuk bertolak ke negeri Yaman. Ia melarikan diri tidak sendirian, ia ditemani oleh seorang budaknya ya yang bernama Jasar. Ketika telah sampai di Jeddah, ada seorang sahabat yang menyusul dia. Ini adalah seorang sahabat Nabi sekaligus mantan sahabatnya Safwan bin Umayyah. Orang ini bernama Umair bin Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu. Ia menyusul Safwan setelah tahu ya bahwa Safwan bin Umayyah melarikan diri, dia dapat info dari orang lain. Dia lalu menyusul keberangkatan Safwan dan akhirnya dengan kecepatan kudanya yang sangat-sangat kencang larinya dan dia tidak beristirahat gitu sampai dia sampai di kota Jeddah. Ini jarak dari Mekah ke Jeddah itu jauh ya, dan Umair bin Wahab itu mengendari kudanya dengan sangat cepat dengan niat memang untuk menyusul Safwan bin Umayyah. Ketika sampai di hadapan Safwan bin Umayyah, Umair bin Wahab merayu Safwan bin Umayyah untuk kembali ke Mekah. Dan dia meyakinkan Safwan bin Umayyah, wahai Safwan, kembalilah ke Mekah. Nanti setelah di Mekah, kamu itu dapat perlindungan dari saya. Dan sesuai janji Rasulullah SAW, meskipun engkau masuk dalam daftar hitam yang wajib untuk dieksekusi karena kesalahanmu sangat besar terhadap kaum muslimin, tetapi dengan jaminan dariku sebagai sahabat Rasulullah, kamu akan aman. Lalu apakah Safwan bin Umayyah percaya? Tidak. Rupanya Safwan bin Umayyah masih teringat peristiwa yang telah lama terjadi. Jadi ceritanya dulu, Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab ini adalah dua sahabat yang sangat-sangat dekat ya. Ketika perang Badar, setelah perang Badar, mereka ini berdua ngobrol di dekat Ka'bah. Mereka mengeluarkan unek-unek tentang luka yang mereka dapat di perang Badar. Safwan bin Umayyah itu kehilangan ayahnya, tokoh besar Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Demikian juga Umar bin Wahab, ya kehilangan saudara-saudaranya dan benar-benar kesal dengan Muhammad. Katanya, saya juga tidak kurang kesal dengan Muhammad ini. Kesal saya sampai ke ubun-ubun, kata Umar bin Wahab. Kalau saja saya tidak punya tanggungan, kalau saja saya tidak berat dengan keluarga saya pasti datangi Muhammad itu,
lalu akan saya eksekusi dia untuk melepaskan kekesalan saya dan melepaskan dendam orang-orang Quraisy terhadapnya. Safwan bin Umayyah mendengar kata-kata dari Umair bin Wahab ini langsung menyambut. Ia adalah putra Umayyah bin Khalaf, tokoh besar Quraisy, bukan orang sembarangan. Demikian juga hartanya. Sebagai seorang pembesar, sebagai seorang tokoh, tentu hartanya sangat banyak. Ditambah lagi dengan bisnis, usaha, perusahaan yang dimiliki oleh Safwan bin Umayyah dengan menyewakan perlengkapan perang. Jadi usaha, dia punya perusahaan yang dia punya senjata yang banyak, pedang, tameng, baju zirah, semua perlengkapan perang dia memiliki banyak, lalu dia sewakan kepada orang yang akan berperang gitu. Dan ini usahanya sangat-sangat maju, sehingga bukan hanya dari harta ayahnya, dia ini memiliki kekayaannya sendiri gitu ya, seorang pengusaha sukses anak muda ini. Maka keluhan Umair bin Wahab ini rupanya bukan menjadi masalah bagi Safwan bin Umayyah, karena katanya setelah mendengar keluhan dari Umar bin Wahab tentang tanggungan keluarganya, ia lalu menawarkan jasa lagi. Wahai sahabatku Umar bin Wahab, mau tidak kalau aku menjamin keluargamu, menjamin anak-anakmu, menghidupi mereka, dan engkau tidak perlu mengkhawatirkan mereka sedikit pun, karena aku akan jamin mereka akan hidup senang gitulah. Tapi engkau pergi ke Madinah lalu melakukan eksekusi terhadap Muhammad. Ini kan resikonya nyawa ya. Resikonya nyawa, jadi intinya gini kasarnya, kamu berikan nyawa, aku akan jamin keluargamu. Gitu. Umair bin Wahab mendengar tawaran ini dengan semangat yang bergairah, dengan berkobar, ia menyambut tawaran itu. Ia ambil tawaran itu, baik wahai, ini tawaran yang sangat bagus. Saya tidak keberatan untuk pergi ke Madinah dan mengeksekusi Muhammad itu dengan perjanjian engkau menjamin keluarga saya. Maka kesepakatan itu terjadi. Lalu percakapan itu ditutup dengan sumpah setia bahwa perjanjian itu hanya mereka yang tahu. Tidak ada yang tahu selain mereka berdua. Lalu singkat cerita, berangkatlah setelah melakukan persiapan, tentu saja berangkatlah Umair bin Wahab diam-diam, karena itu hanya diketahui oleh mereka berdua ya. Ia berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, rupanya Umair bin Wahab ini langsung menemui Rasulullah SAW. Tetapi ya, apa daya, orang-orang setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW itu baru melihat wajahnya saja, itu amarah yang bergolak itu menjadi padam. Keberaniannya tiba-tiba hilang, yang digantikan dengan rasa takut dan rasa segan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang kamu lakukan di sini wahai Umair bin Wahab? Umair bin Wahab menjawab, tidak wahai Rasulullah, saya datang ke sini tidak ingin melakukan apa-apa gitu, cuma mau berkunjung saja. Tetapi setelah di hadapan Rasulullah SAW memberitahukan hal yang sangat mengejutkan kepada Umair bin Wahab. Rasulullah SAW tentu saja sudah mendapatkan berita dari langit tentang apa yang terjadi di antara Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepadanya, benar nih nggak ada apa-apa gitu. Benar nih kamu tidak bermaksud apa-apa. Benar wahai Rasulullah, saya tidak bermaksud apa-apa. Ditanya lagi sama Rasulullah, lalu apa yang terjadi denganmu, dengan Safwan bin Umayyah? Bukankah kamu mengatakan begini dan begini? Bukankah kamu mengatakan ini dan itu? Lalu Safwan bin Umayyah tentu terkejut. Dari mana engkau tahu hal itu wahai Muhammad? Karena yang tahu hal itu, pembicaraan antara saya dengan Safwan itu hanya kami berdua. Engkau tahu dari mana? Nah, pengetahuan itu rupanya memberi hidayah bagi Umair bin Wahab. Karena dia yakin kok, seyakin-yakinnya bahwa
percakapan itu hanya mereka berdua yang tahu. Lalu Muhammad tahu dari mana? Bahkan kalaupun ada mata-mata, tidak akan sampai mata-mata itu, berita itu kepada Muhammad katanya, sebelum saya yang duluan nyampe. Gitu, karena dia setelah melakukan perjanjian, kesepakatan dengan Sofwan bin Umayyah, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Dia langsung melakukan persiapan, tengah malamnya dia langsung berangkat. Sehingga kayaknya kalaupun mata-mata nggak mungkin. Maka ini memberikan hidayah, kalau bukan dari langit, tentu dia tidak mungkin mendapatkan berita tersebut. Maka dengan sangat-sangat mudah, Umair bin Wahab pada akhirnya memeluk Islam dan tidak kembali ke Mekah, karena dia melanjutkan terus belajar ya, belajar mondok lah ya, mondok di Madinah untuk belajar agama Islam. Rupanya hal ini, nah kita kembali ke kisah sekarang ya, kisah Fatu Mekah. Ingatan ini dianggap oleh Sofwan bin Umayyah sebagai pengkhianatan. Mungkin dari pandangan Sofwan bin Umayyah ini benar ya, sebuah pengkhianatan. Dari pandangan, dari sisinya Sofwan bin Umayyah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umair bin Wahab ketika ia menawarkan keselamatan, ia menawarkan perlindungan, menawarkan keamanan, itu tidak diterima dengan baik oleh Sofwan bin Umayyah. Bahkan dikisahkan setelah peristiwa pengkhianatan itu, Sofwan bin Umayyah itu tidak mau lagi berbicara dengan Umair bin Wahab. Saking kesalnya dia. Dan pembicaraan pertama setelah Umair bin Wahab masuk Islam adalah di saat itu, di Jeddah itu ya. Ketika mereka bertemu dalam pelarian Sofwan bin Umayyah. Ini yang dikatakan Sofwan kepada Umair. Aku tidak akan percaya kepadamu bahwa kamu akan memintakan ampunan dan keamanan untuk diriku kepada Muhammad. Kecuali jika aku memperoleh bukti-bukti yang telah nyata dari Muhammad terlebih dahulu, yang menerangkan bahwa diriku akan diselamatkan dari hukuman bunuh. Lalu Umair bin Wahab menyanggupi permintaan dari Sofwan bin Umayyah ini. Baiklah, tetapi janganlah kamu pergi dari tempatmu ini, sehingga aku datang lagi padamu nanti. Aku akan datang menghadap Rasulullah sebentar saja, jawab Umair. Baiklah, aku tunggu, kata Sofwan. Lalu dengan cepat ya, dia memacu kudanya lebih cepat dari saat dia berangkat untuk menemui Rasulullah SAW dan memintakan keamanan bagi Sofwan bin Umayyah. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Sofwan bin Umayyah, seorang kepala kaumnya, telah keluar dari Mekah, telah melarikan diri dan hendak melemparkan dirinya ke laut karena rasa ketakutnya kepadamu. Karenanya sudilah kiranya engkau memberikan keamanan untuk dirinya dan keampunan atas segala dosanya." Lalu Rasulullah SAW sebagaimana biasa ketika ada orang yang memintakan ampunan, memintakan keamanan, maka beliau mengabulkan. Beliau mengatakan, baiklah, ia seorang yang aman sekarang. Tetapi rupanya bagi Umair bin Wahab ini belum cukup. Ia meminta bukti kepada Rasulullah SAW. Karena zaman dulu tidak ada rekaman ya, tidak ada rekaman suara, tidak ada rekaman video. Sehingga beliau meminta kepada Rasulullah bukti bahwa keamanan darimu ini benar. Lalu Rasulullah SAW memberikan imamah beliau. Imamah sorban ya, sorban beliau diberikan kepada Umair bin Wahab sebagai bukti bahwa Umair bin Wahab memang bertemu dengan Rasulullah SAW dan memberikan keamanan, dan itu memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh Umair bin Wahab adalah sesuatu hal yang benar. Maka dengan cepat ia keluar dari kemah Rasulullah, naik lagi kudanya, melarikan diri lagi kudanya, memacu kudanya dengan sangat cepat kemana? Ke Jeddah. Kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Sofwan bin Umayyah. Sesampainya di Jeddah, rupanya ia melihat Sofwan sedang bersiap-siap untuk naik perahu. Karena ia memang tidak terlalu yakin bahwa Umair bin Wahab ini akan menepati janjinya. Sehingga ia bersiap-siap hendak naik perahu. Tapi beberapa saat sebelum ia naik perahu, rupanya Umair bin Wahab telah sampai di lokasi itu. Ia segera menahan kepergian Sofwan dan memberikan keamanan sekaligus bukti bahwa apa yang ia katakan adalah benar. Ia memberikan sorban milik
Rasulullah SAW untuk ditunjukkan kepada Sofwan bin Umayyah. Ini Sofwan bukti bahwa saya sudah bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau sudah memberikan keamanan kepadamu, wahai Sofwan. Engkau sudah aman masuk ke Mekah. Engkau tidak akan diburu, engkau tidak akan dieksekusi mati seperti dugaanmu. Meskipun engkau telah masuk ke dalam daftar hitam orang yang harus dieksekusi dimanapun berada. Tetapi sekarang engkau berbeda. Sekarang engkau sudah aman, sudah mendapatkan perlindungan, sudah bisa masuk ke Mekah tanpa kekhawatiran apapun. Tetapi lagi-lagi Sofwan bin Umayyah ini memori sakit hatinya sangat kuat, sehingga tidak mempercayai perkataan dari Sofwan bin Umayyah. Ia berkata, kasihan engkau, pergilah engkau jauh-jauh dariku, jangan engkau berbicara lagi denganku, karena kamu itu pendusta. Ia ingat banget pengkhianatan yang dilakukan oleh Umar bin Wahab, sehingga berkali-kali dia mengatakan, engkau ini pendusta, engkau ini berkhianat. Tetapi Umar bin Wahab tidak patah arang. Ia berkata lagi kepada Sofwan bin Umayyah, demi bapak dan ibuku, ia, maksudnya Muhammad, ia itu semulia-mulianya manusia, sebagus-bagus manusia tentang kesopanannya, seramah-ramah manusia, ia sebaik-baik manusia. Ia anak laki-laki pamanmu. Kemenangannya adalah kemenanganmu. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu. Dan kerajaannya adalah kerajaanmu. Jadi Umar bin Wahab ini memberikan argumen yang sangat-sangat masuk akal dan bisa diterima oleh Sofwan bin Umayyah yang sangat cerdas. Masuk akal diterima oleh Sofwan bin Umayyah. Dia mengatakan bahwa dia itu saudaramu, wahai Sofwan. Jadi kalau Rasulullah SAW itu mendapatkan kemenangan, itu kan juga kemenanganmu. Ia mendapatkan kehormatan, kan kehormatan bagimu juga. Orang kamu satu kaum kok dengan beliau. Kemenangannya kemenangan beliau juga, bahkan kerajaannya kerajaan kamu juga. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau tunduk kepada dia? Tetapi Sofwan menjawab bahwa sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Jadi bukan itu yang dikhawatirkan. Bukan bahwa dia tidak mau mengakui ya Rasulullah SAW, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Kemudian dijawab oleh Umair bin Wahab, dia, Muhammad itu lebih peramah dan lebih pemurah tentang itu. Diperjelaslah oleh Umair bin Wahab bahwa Rasulullah itu bukan orang pendendam kok. Apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan, dosa yang kamu lakukan di masa lalu itu bisa dimaafkan oleh Rasulullah dengan sangat-sangat mudah. Pada akhirnya dengan rayuan yang begitu panjang, dengan lobby-lobby yang begitu alot, pada akhirnya Sofwan bin Umayyah mau mengikuti keinginan dari Umair bin Wahab. Ia ikut kembali ke Mekah dan mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yaman. Singkat kata, setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, Sofwan bin Umayyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, orang ini, maksudnya Umair, mengatakan kepadaku bahwa engkau, katanya, telah memberikan keamanan dan ampunan untukku. Apakah itu betul? Rasulullah menjawab, ya, betul begitu. Kemudian Sofwan berkata, sekalipun demikian, berilah waktu aku 2 bulan untuk memeluk Islam. Rasulullah kemudian berkata, jangankan 2 bulan, 4 bulan akan aku berikan. Kamu boleh berpikir lebih mendalam dan lebih lanjut untuk memeluk Islam. Dan itulah pada akhirnya Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Sofwan bin Umayyah sampai 4 bulan lamanya untuk berpikir dan memeluk Islam. Kisah dari Sofwan bin Umayyah ini sampai dia memeluk Islam ini sangat panjang. Tetapi kisahnya di Fathu Mekah itu selesai sampai di situ. Dikisahkan nanti dia memang akan masuk Islam, Sofwan bin Umayyah itu. Dan teman-teman pecinta sejarah, dari kisah Sofwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab ini kita belajar bagaimana persahabatan yang benar ya. Bahwa demi seorang sahabat ini luar biasa, seorang Umair bin Wahab al-Jumahi, bagaimana beliau itu begitu mementingkan keselamatan untuk sahabatnya, begitu mementingkan hidayah untuk sahabatnya. Ia tidak mau sahabatnya ini terjerumus ke dalam kesalahan, ia tidak mau sahabat ini terjerumus ke dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, terjerumus ke dalam neraka nantinya. Ia mau persahabatan yang dia jalin dengan Sofwan bin Umayyah itu tidak selesai dengan
masuknya dia ke dalam Islam, tetapi ingin berlanjut. Disinilah kita belajar makna persahabatan sebenarnya dari Umair bin Wahab. Kebahagiaan sahabat kita bukan hanya kita pikirkan untuk masalah dunia saja, bukan masalah tentang harta, bukan masalah tentang kesuksesan dunia, tetapi juga keselamatan nanti di akhirat. Apakah dia sudah melakukan sesuatu hal yang benar atau tidak gitu, dan dia mengusahakan dengan effort seorang Umair bin Wahab untuk mengusahakan hidayah bagi sahabatnya ini benar-benar luar biasa. Dia bolak-balik sampai 3 kali dari Makkah ke Jeddah, itu sampai bolak-balik 3 kali dengan memacu kudanya dengan sangat cepat. Dia tidak kenal lelah. Demi apa? Demi hidayah untuk sahabatnya. Luar biasa ya Umair bin Wahab ini. Jadi kalau disebut pengkhianat oleh Sofwan bin Umayyah, tentu ini sangat-sangat tidak betul. Karena bagi Umair bin Wahab, persahabatan yang benar adalah persahabatan yang terjalin hingga akhirat. Teman pecinta sejarah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah besar bagi kita ya, dan menjadi panduan yang kuat bagi kita dalam memijakan kaki di dunia ini, di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, bagaimana kita menjalin persahabatan yang benar. Jadi ketika ada sahabat kita yang terjerumus, yang melenceng, itu kewajiban kita untuk kasih tahu gitu ya. Terserah nanti kita dimusuhi atau bagaimana, karena ini Umair bin Wahab itu kan sampai dimusuhi bertahun-tahun oleh siapa? Oleh Sofwan bin Umayyah. Tetapi tidak melahirkan kebenciannya, tidak membuat dia membenci Sofwan. Justru semakin dia menginginkan kebaikan untuk Sofwan bin Umayyah. Itu saja untuk hari ini teman pencinta sejarah. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, dan akan kita bahas tentang tokoh lainnya, yaitu Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar Anda dapat menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.